Saudara, Cirebon, Jawa Barat merupakan salah satu sentra batik di Jawa Barat. Batik asal kota di bibir pantai utara Jawa ini memiliki motif khas. Salah satunya adalah motif megamendung yang layak dan menarik untuk dijadikan oleh-oleh. Desa Trusmi di Kecamatan Pleret menjadi pusat kerajinan batik yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Cirebon. Toko-toko di Desa Trusmi menawarkan batik berbagai model dengan harga yang juga bervariasi. Berbagai motif batik khas Cirebon dapat ditemukan di sini dalam bentuk kain panjang, kemeja, selendang, dan masih banyak lagi. Menjadi destinasi wisata belanja batik, ekonomi Desa Trusmi pun menggeliat dan ikut menghidupkan kerajinan batik di desa-desa tetangga. Dan informasi terkini mengenai semarak libur lebaran di kota Cirebon, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini langsung dari Cirebon. Nanda, apa yang menarik dari lebaran hari kedua di Cirebon? Banyak sekali hal yang menarik di kota Cirebon di hari kedua ini sebenarnya, Iksan. Karena kenapa? Kalau kemarin saya pantau seharian memang situasi kota Cirebon khususnya bisa dikatakan begitu sepi dan juga lengang, tapi di hari ini justru kebalikan. Ini sudah tampak aktif sekali dengan beberapa tempat, seperti halnya khususnya di sini adalah tempat-tempat wisata di kota Cirebon. Tadi pagi sampai dengan siang hari ini kami sempat melihat-lihat beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah Pasar Kanoman yang biasanya ini menjadi titik wisatawan untuk mengunjungi ataupun berkuliner. Ini juga sudah dibuka dan juga sudah mulai ramai hari ini. Tidak hanya itu yang menjadi perhatian saya di kota Cirebon saat ini adalah mengunjungi kawasan Trusmi kota Cirebon yang menyuguhkan berbagai opsi batik-batik khas Cirebon. Seperti hal yang saya gunakan saat ini, Iksan. Ini adalah motif batik megamendung, yakni adalah batik khas Cirebon, yang dimana kalau megamendung ini juga memiliki artinya sungguh dalam sekali, Iksan, yakni di motif ini adalah motif awan yang menunjukkan saat langit dalam kondisi mendung, yang diharapkan dapat membuat siapa saja yang menggunakannya tetap merasa sejuk, tenang, sabar, dan bisa menahan amarah dengan baik. Sebenarnya saya sudah bisa merasakan hal itu, Iksan dan juga saudara, ditambah dengan cuaca juga. Nah, ini menjadi salah satu opsi ataupun referensi sebenarnya untuk kemudian Anda ataupun wisatawan yang hendak mencari tempat wisata di kota Cirebon, yang ingin berbelanja juga khususnya. Tadi sudah saya sampaikan ada dua tempat begitu ya yang bisa menjadi referensi untuk kuliner, untuk jajan-jajan ringan sampai dengan belanja batik khas Cirebon ini. Tidak hanya itu, Iksan dan juga saudara, ada beberapa lagi tempat yang bisa saya sampaikan di sini menjadi referensi seperti Keraton Kesepuhan dan juga Pantai Kejawanan, serta kalau sore-sore asiknya ada di dua tempat. Tadi ada Pantai Kejawanan dan juga alun-alun Kejaksan. Ini biasanya ramai, Iksan dan juga saudara, kalau saya melihat sejak kemarin malam sebenarnya, khususnya untuk alun-alun Kejaksan, berbagai suguhan hiburan ini diberikan begitu. Sampai dengan di Pantai Kejawan juga cukup ramai. Nah, kalau pertanyaannya, Cirebon saat ini sudah mulai aktif di beberapa titiknya, khususnya di tempat-tempat wisata. Pertanyaannya, apakah arus lalu lintasnya saat ini bisa dikatakan padat atau seperti apa? Iksan, kalau misalkan saya melihat memang ada beberapa titik, tapi khususnya ini memang kendaraan-kendaraan yang memang dari arah Jakarta melintas di jalur Pantura Cirebon untuk kemudian menuju ke daerah Jawa Tengah seperti Brebes dan sekitarnya. Ini dikarenakan kalau saya juga sempat berbincang dengan beberapa pihak, salah satunya adalah dari pihak stasiun begitu ya, stasiun Cirebon. Ini tampaknya pola di kota Cirebon adalah melakukan mudik setelah hari Lebaran atau H+1 atau hari ini. Jadi di sini juga banyaknya adalah para pemudik ataupun masyarakat yang hendak melakukan mudik secara lokal ataupun keluar dari wilayah Cirebon untuk melakukan mudik, dikarenakan kemarin-kemarin dikhawatirkan masih ada macet. Jadi mereka memilih untuk melakukan mudiknya di H+1 atau tepatnya hari ini. Tadi sekitar pukul 9 pagi, Iksan dan juga saudara, sampai sekitar pukul 11 pagi kami memantau, salah satunya adalah di Simpang Sewu yang memang terpantau cukup padat. Ini
berada kendaraan dari arah Jakarta untuk kemudian ke arah Jawa Tengah. Nah, ini bisa menjadi perhatian juga tentunya dengan kondisi ini, apalagi Anda yang memang ingin menuju ke kota Cirebon, tidak melalui jalur tol, tapi memilih untuk melewati jalur Pantura agar memperhatikan kondisi ini. Ditambah lagi, Iksan dan juga saudara, tadi yang saya sampaikan adanya beberapa tempat wisata yang saat ini sudah bisa dinikmati oleh para wisatawan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau misalkan ke kota Cirebon tidak kemana-mana, karena sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa dinikmati oleh wisatawan ketika mengunjungi kota Cirebon. Sementara demikian Iksan, saya kembalikan ke studio. Banyak yang berburu batik di sana. Kalau Nanda memilih motif Megabendung, tapi kan motif batik itu kan banyak. Kalau di Cirebon salah satu kota batik yang jadi best sellernya itu apa sebenarnya Nanda? Nah, ini juga menjadi perhatian kami, apa sih yang menjadi best sellernya khususnya di kawasan Trusmi begitu ya, yang menjadi sentra batik yang menjual batik khas Cirebon. Tapi kebanyakannya Iksan adalah yang menjual Megamendung, karena kenapa? Lagi-lagi balik lagi kepada kota Cirebon yang memang adalah identiknya adalah dengan batik Trusmi. Jadi batik Megamendung. Jadi kalau misalkan dilihat begitu ya, Iksan dan juga saudara, batik Megamendung ini dibuat dengan berbagai warna, berbagai jenis, dengan berbagai pola. Bahkan yang menariknya Iksan, saya katakan ini menarik sekali. Jika Anda untuk berbelanja di kawasan Trusmi ini, tidak hanya berbelanja saja, melihat jenisnya dan juga beraneka ragam warna menjadi suguhan, Anda juga bisa untuk mencoba langsung dengan melakukan pembuatan batik yang diajarkan oleh pembatik di sini. Nah, ini menarik tentunya, selain juga ini mengajarkan bagaimana budaya kita, ini juga bisa menjadi referensi untuk Anda jika memang ingin berwisata bersama dengan anak-anak. Ini juga bisa mengajarkan bagaimana kebudayaan kita, khususnya melestarikan budaya Indonesia yakni dengan batiknya. Sementara demikian Iksan. Baik Nanda, terima kasih.